Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini. Allah masih limpahkan rahmatnya pada kita. Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga di sebagian waktu yang Allah berikan ini kita alokasikan untuk mempelajari, mengkaji firman-firman-Nya, baik itu melalui mengkaji secara ilmu qiraat, secara ilmu tajwid, secara tarjamah lafziyah, juga tafsirnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita awali dulu dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama, sekaligus untuk menstandarkan bacaan kita di surah atau surat Al-Fatihah. Monggo sareng-sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita masuk di surah Al-Qadar ya. Kemarin dari sisi bacaan sudah kita kaji bersama. Sekarang kita masuk di tarjim lafziyah atau terjemahnya, kemudian tafsirnya ya. Untuk menerjemahkan akan lebih kuat lagi ingatan kita pada setiap kata ketika kita memahami tafsirnya ya. Jadi di tafsir Jalalain dijelaskan walaupun tidak terinci, tidak panjang, tapi singkat padat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi kalau di tafsir Jalalain inna anzalnahu tulisannya bisa dengan pakai fathah berdiri, bisa juga dengan pakai nun alif. Anzalnahu. Di sini pakai alif boleh. Bisa juga seperti di teks yang kita baca sebelumnya. Jadi nun dengan had digandeng, nunnya harokatnya fathah berdiri. Anzalnahu. Inna sesungguhnya kami anzalna
kami telah menurunkan dia Al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuzi ilas sama'id dunya fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar. Fi lailatul qadri ay asyarafi wal azimi. Jadi sesungguhnya kami telah menurunkan dia Al-Qur'ana, yakni yang dimaksud dia di sini kembalinya ke Al-Qur'an, tetapi Allah tidak menggunakan kata anzalnal Qur'an, tapi dengan dhamir hu, anzalnahu. Para ulama membedakan antara makna anzalna dengan nazzalna, walaupun sama-sama artinya itu menurunkan. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan adzikr, Al-Quran. Wa inna, dan sudah kami lahu, terhadap Al-Quran, lahafizun, niscaya akan menjaganya. Jadi antara nazzalna dengan anzalna ini para ulama ahli tafsir membedakan. Kalau nazzalna, kami turunkan, itu maknanya menurunkan secara berangsur-angsur. Tapi kalau anzalna, di sini dijelaskan Al-Qur'ana jumlatan wahidatan, yakni bukan turun berangsur-angsur, tapi turun jumlatan wahidatan, dalam jumlah yang satu, maknanya turun sekaligus 30 juz gitu ya. Minal lauhil mahfudhi, dari lauhil mahfudh, ilas sama'id dunya, ke langit dunia. Ini berarti turun pada periode turun yang pertama, karena Al-Quran akan turun 2 periodisasi. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran dari lauhil mahfudh ke langit dunia dengan jumlatan wahidatan, seperti pendapat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas. Jadi turun dalam jumlah 30 juz langsung gitu ya, sekaligus. Turun 30 juz sekaligus. Cuman dulu kan tidak dibagi 30 juz, tidak. Tapi kalau urut-urutan pada suratnya itu sudah diurutkan. Makanya mulai dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, terus Ali Imran, terus An-Nisa, terus Al-Maidah, terus Al-An'am, terus Al-A'raf, terus Al-Anfal, terus At-Taubah. Itu sudah urut sampai terakhir nanti An-Nas, itu sudah jumlatan wahidan, sudah diurut gitu ya. Makanya kalau kita baca di tafsir, turunnya urut-urutan ayat, urut-urutan nama surat itu ya, bukan nama, suratnya. Urut-urutan surat dalam Al-Quran itu sudah atau bersifat tauqifi. Bersifat tauqifi itu maknanya yang punya firman sendiri yang ngurutkan. Jadi bukan Rasulullah. Rasulullah itu menerima pada periode turunnya yang kedua, yaitu turun secara berangsur-angsur. Ketika para sahabat tanya tentang ruh, maka turun yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Turun ayat terkait dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Ketika
Para sahabat tanya tentang hilal, maka turun ayat yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas dan seterusnya itu tentang hilal. Kemudian ketika saat itu para sahabat tanya tentang orang yang dalam keadaan haid, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid seterusnya. Jadi turunnya Al-Qur'an periode yang kedua itu yang berangsur ansur. Nah, kalau yang ini anzalna ini maknanya turun periode yang pertama, yaitu periode yang turun jumlatan wahidatan, turun semuanya sekaligus gitu ya. Minal lauhil mahfudzi ilas sama'id dunya. Nah, kapan turunnya? Saat turunnya itu adalah fi lailatul qadri, pada malam al-qadar. Apa al-qadar itu? Makna al-qadar itu macam-macam. Para ulama menjelaskan ada yang kalau di tafsir Jalalain ini aisyarafi, yakni yang dimaksudkan adalah kemuliaan, malam yang penuh dengan kemuliaan. Ada yang memahami atau memaknai, menafsirkan Al-Qadar itu malam yang sempit gitu ya. Kenapa sempit? Karena begitu luar biasa sesaknya malaikat turun ke dunia, ke bumi ini ya, turun ke bumi ini saking sesaknya sehingga malam itu sempit. Itu Al-Qadar. Ada yang memaknai beda, memaknai ketentuan malam, ketentuan perjalanan kehidupan selama setahun ditentukan pada malam itu, ketentuan malam, ketentuan Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Wa dan ma apa atau apakah adraka kamu mengetahui. Ini menurut tafsir Jalalain a'lamaka ya Muhammad, apakah kamu mengetahui wahai Muhammad, ma apa Lailatul Qadri, Lailatul Qadar itu ta'zimun li sya'niha wa ta'jibun minhu. Jadi ungkapan ini sebagai pernyataan takjub. Takjub ya. Makanya kalau orang itu kaget gitu ya. Kaget ya. Maka biasanya mengucapkannya apa? Ajib gitu ya. Ya kan gitu ya. Ini takjub tuh maksudnya gitu. Ajib gitu ya. Maksudnya kaget gitu ya. Luar biasa gitu. Takjub ya. Ya dari kata ini ajib, ajaba, takjub ya. Takjub ya. Li sya'niha wa ta'jibun minhu, takjub. Jadi ungkapannya sebagai pernyataan takjub atas keagungan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka. Adraka ini kita temukan banyak dalam Al-Qur'an. Kemarin surat apa Pak? Ada adraka ini. Oh, surat Al-Qari'ah nggih. Al-Qari'ah mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Adraka digunakan oleh Allah dalam firman-Nya untuk menyatakan sesuatu yang tidak mungkin bisa dijangkau dengan akal pikiran manusia. Artinya sesuatu yang luar biasa, manusia tidak bisa sampai ke sana. Napa contohnya Al-Qadar. Malam Lailatul malam Al-Qadar. Sebenarnya kalau disebut malam Lailatul Qadar itu dua kali malamnya. Karena Lailah itu kan malam artinya. Malam Lailatul Qadar berarti malam kemuliaan gitu. Jadi malam Al-Qadar sudah cukup ya, malam Al-Qadar. Lu besok kan sudah masuk malam Lailatul Qadar.
Berarti double ya. Masuk malam al-qadar. Lailatul Qadar. Wa ma adraka, dan apakah kamu mengetahui? Ya. Jadi adraka ini sesuatu atau digunakan Allah menunjukkan sesuatu yang akal pikiran tidak bisa menjangkau. Kenapa? Karena begitu luar biasa kemuliaan yang ada atau terdapat pada malam Al-Qadar. Sehingga manusia nggak bisa menjangkau pikirannya. Seberapa mulia sih itu nggak bisa menjangkau. Sama dengan Al-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Walaupun difikir ya, pikiran kita membayangkan oh begitu, ya nggak nutut, nggak nyampe gitu maksudnya. Nggak nyanda. Pikiran kita nggak nyanda. Karena itu menjadi rahasia Allah. Sama. Lailatul Qadar itu penuh dengan rahasia Allah yang manusia tidak nyandak pikirannya. Terus gitu aja ya. Nggak nyandak, mikir sampai ke sana. Begitu mulianya Al-Qadar. Nah, dijelaskan lagi. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Loh, ini kelewatan satu ayat saya. Ngapun ayat 3-nya kelewatan saya ngetiknya ini. Jadi mestinya Lailatul Qadri, iya ada yang saya hapus gitu. Ada yang terhapus, bukan saya terhapus. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu khairun lebih baik min daripada alfi 1000 syahrin bulan. Alfi. Alfun maknanya 1000. Makanya ada kalau ada orang memperingati hari kelahirannya itu kan ada lagu Mabruk Alfa. Nah itu maksudnya Alfa itu 1000. Jadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Min alfi syahr. Mestinya saya tampilkan penjelasannya ya, di tafsir Jalalain, tapi tidak bisa menampilkan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu. Tanazzalu turun. Al malaikatu malaikat. Bentuk jamak berarti al malaikatu malaikat. Bihadfi ihdat ini 2 ta itu. Dengan menghadzaf itu menghilangkan salah satu ta. Tatanazzalu berarti artinya begitu ya. Bentuk asalnya itu tatanazzalu. Ya. Tatanazzalu bi hadfi ihdat ta'aini berarti dengan menghilangkan salah satu kedua ta. Ada 2 ta tapi dihilangkan. Asalnya tatanazzalul malaikah gitu maksudnya. Minal asli. Jadi aslinya itu tatanazzalu, kemudian dibuang taknya 1 jadi tanazzalul malaikatu. Tanazzalu turun, al malaikatu malaikat. Makanya disebutkan tadi makna Al-Qadar itu sempit karena begitu banyak malaikat yang turun pada saat itu. Cuman persoalannya begini, lailah malam ya. Malam itu batasnya mulai jam berapa Pak? Maghrib nih. Okay. Jadi disebut malam itu berarti mulai maghrib sampai terbit fajar. Setelah terbit fajar atau setelah subuh ya. Setelah masuknya waktu subuh itu sudah tidak masuk malam tapi masuk pagi gitu ya.
masuk pagi. Nah, pertanyaannya tadi turun Al-Quran pada malam Lailatul atau pada malam Al-Qadar. Turun Al-Quran pada malam Al-Qadar. Sekaligus para malaikat juga turun pada malam Al-Qadar tersebut. Pertanyaannya, malam yang awal, malam yang tengah, atau malam yang akhir? Kan gitu ya. Kan kalau mulai awal kan berarti sudah mulai masuk maghrib sudah malam. Kalau tengah-tengah berarti sekitar jam 12 ya. Ya, jam 12-an lah kira-kira. Atau ya antara 11-12 itu ya. Antara itu tengah malam. 12 malam. Kemudian kalau akhir-akhir berarti antara jam 3:30-4 tadi. Sekitar jam 3:30-4 itu kan akhir ya, bagian akhir malam di situ. Jam 3:30-4 sampai menjelang subuh. Wah, itu berarti akhir malam. Nah, pertanyaannya, Al-Quran yang tadi turun jumlatan wahidatan itu apakah di awal, di tengah, atau di akhir? Tidak ada penjelasan. Jadi para ahli tafsir tidak menjelaskan tepatnya pada awal, tengah, atau akhir. Jadi pokoknya malam itu. Makanya kita diperintahkan di malam itu silakan mau mulai dari habis isya jenengan sholat, monggo tarawih berarti, atau nanti malamnya jam 2 silakan. Karena tidak ada jam berapa gitu. Turunnya jam berapa kan tentunya tidak ada itu. Itu turunnya Al-Qadar. Ya, jangankan kok jamnya. Wong tanggalnya saja kan ikhtilaf para ulama kan ya. Ikhtilaf antara apakah itu ini tanggalnya ikhtilaf juga. Di malam keberapa, tapi yang paling kuat para ulama menjelaskan malam ganjil kan gitu ya. Cuman ada yang mengejarnya malam ganjil saja. Padahal ganjilnya di sini dengan ganjilnya di Masjid Agung beda kemarin. Ya sudah, nggak usah ganjil genap pokoknya 10 hari terakhir gitu aja. Nggak usah bingung ganjilnya kapan ya. Tapi kalau kita kan sudah yakin ganjilnya mengikuti. Tapi bagi yang berijtihad lain enggak. Hitungannya Muhammad ganjil, Muhammadiyah ganjil, hitungan saya genap. Sing enak ya wis pokoknya mulai 10 hari terakhir bah genap bah ganjil, iktikaf, memperbanyak ibadah, itu aja. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha, waruhu dan ruh khusus malaikat Jibril, malaikat khusus ya, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril punya tugas yang khusus menyampaikan wahyu. Jadi para malaikat itu masing-masing punya tugas yang mereka la ya'sunallah ma amaruhum wa yaf'aluna ma umarun. Jadi malaikat itu mereka makhluk yang paling taat terhadap perintah Allah. Diperintahkan apapun pokoknya manut. Beda dengan manusia. Manusia kakean apa? Alasan. Kakean alasan ke manusia. Malaikat boten. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Ya fokus menyampaikan wahyu. Nah, ketika wahyu itu sudah berakhir pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sudah berakhir kan itu ya. Nah, kita nggak usah mikir, berarti nggak nganggur, nggak usah. Wah, berarti pengangguran ya. Bukan wilayah kita mikir sampai sana ya. Malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk
mencabut nyawa, ya sudah, tugasnya cuma itu aja. Maksudnya dia tidak tidak mencari tugas yang lain atau tidak mau mencampuri tugas-tugas yang lain, malaikat yang lain. Jadi masing-masing spesialis. Dan jenengan kan paling ditakuti malaikat Israel kayaknya. Padahal kita ini kapanpun nggak ada yang tahu. Kapanpun harus siap kan itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, khusus malaikat Jibril warruhu fiha juga ikut turun pada saat malam Al-Qadar fil lailati, pada malamnya. Jadi turunnya pada malamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sekarang inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Sekarang wa ma adraka ma lailatul qadar. Orangnya tebal semua nih. Qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Biar pendek, gak terlalu panjang. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Terus mengulang mulai dari warruhu. Warruhu fiha biizni rabbihim. Warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Hiya hatta matla'il fajr. Inna, kita mulai dari basmalah ya. Dengan ismi nama Allahi, Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Inna, sesungguhnya kami, anzalna, telah menurunkan, hudia, fi, di dalam Lailatul Qadri, malam kemuliaan. Fi bisa di, maknanya pada. Atau kalau makna secara lafziyah di atau di dalam. Fi, di dalam Lailatul Qadri, malam kemuliaan. Wa, dan ma, apakah, adraka, kamu mengetahui, ma, apa, Lailatul Qadri, Lailatul Qadar. Lailatul Qadri, malam Al-Qadar. Atau diterjemahkan saja sekalian. Lailatul Qadri, malam kemuliaan, khairun, lebih baik, min, dari, maksudnya min, daripada, min, dari,
alfi 1000 syahrin bulan. Jadi malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatu malam, malam maknanya sebetulnya bisa juga makna asalnya lailah itu gelap, Pak, gelap. Jadi, lailah gelap. Tapi kalau malam belum tentu gelap. Tuh ya, di sini kan malam juga saat ini. Tapi kan tidak gelap ya. Ya kan ada lampu. Tapi makna sebenarnya makna secara bahasa ya, lailah itu gelap. Tapi beda kalau misalnya dipakai nama orang. Lailah biasanya bukan gelap tapi terang, biasanya gitu. Biasanya kalau namanya Mbak Laila itu terang ya. Lailah malam Al-Qadri kemuliaan. Lailatul Qadri malam kemuliaan khairun lebih baik min dari alfi 1000 syahrin bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Tanazzalu turun al-malaikatu malaikat waruhu dan ar-ruhu malaikat Jibril khususnya ar-ruh malaikat Jibril fiha di dalamnya dengan izin Rabbihim Tuhannya min dari kulli setiap amrin urusan salamun kesejahteraan malam yang penuh dengan kesejahteraan hiya dia hatta hingga matla'i muncul al-fajri waktu subuh, diterjemahkan subuh saja, muncul fajar atau waktu subuh, hatta hingga matla'i muncul al-fajri fajar hingga waktu subuh. Salamun kesejahteraan hiya dia hatta hingga matla'i muncul al-fajri fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung sarang mawon. 2, 3. Dengan ismi nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Inna sesungguhnya kami anzalna telah menurunkan hudia di dalam lailati malam al-qadri kemuliaan dan apakah adraka kamu mengetahui apa lailatu malam al-qadri kemuliaan. Lailatu malam al-qadri kemuliaan khairun lebih baik min dari alfi 1000 syahrin bulan. Tanazzalu turun al-malaikatu malaikat dan ar-ruhu malaikat Jibril fiha di dalamnya dengan izin Rabbihim Tuhannya min dari kulli setiap amrin urusan
salamun kesejahteraan, hiya dia hatta hingga matlai muncul atau matlak muncul ya, matlai muncul al-fajri fajar. Ulangi, salamun kesejahteraan, hiya dia hatta hingga matlai muncul al-fajri fajar. Alhamdulillah lancar semuanya. Kalau bareng gitu ya, ya pokoknya lancar gitu aja ya. Baik, sekarang kita baca sambil kita renungkan maknanya. Tadi kan maknanya setiap ayat juga sudah kita pahami. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apa itu malam kemuliaan? Malam Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya dari semua urusan, dari setiap urusan. Jadi mengatur semua urusannya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu penuh kesejahteraan hingga muncul fajar atau hingga waktu subuh. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sekarang kita baca ayatnya dan kita pahami, kita ingat-ingat, kita renungkan maknanya. Jadi enaknya kalau kita paham makna, begitu sholat kita baca surat ini ya, mulai Allahu Akbar, terus baca Fatihah, terus baca surat Al-Qadar atau Al-Qadr, maka karena kita paham Fatihahnya paham, Al-Qadar juga paham, insya Allah pada saat sholat itu tidak pakai ngelencer ke Icon Mall, ke Grace Mall, kemana-mananya. Karena paham gitu. Ini kelebihannya kalau kita membaca tapi paham. Beda kalau nggak paham, bisa ngelencer juga di Surabaya atau Madiun dan baik, kita baca bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Atau ada yang versi membacanya fiha, warruhu fiha, terus mengulang dari warruhu fiha sampai amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, berhenti, warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi ada beberapa versi. Boleh, semuanya boleh. Berhenti di rabbihim boleh, langsung sambung juga boleh. Karena jim itu jais. Boleh berhenti, boleh terus. Nanti ya. Yang banyak atau yang paling banyak dipilih rabbihim berhenti apa terus, Pak? Terus yang banyak ya. Berarti tanazzalul malaikatu
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. Kalau berhenti, hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran ini Allah memberikan pahala yang berlipat ganda pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.